إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah oleh Syekh Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullahu taala. Kita masih membahas tentang hadis-hadis yang menunjukkan akan kedudukan sunnah. Bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan kedudukan sunnah itu dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah madalla alal amri bi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tamassuki bi sunnatihi, yaitu hadis-hadis yang menunjukkan tentang wajibnya taat kepada Rasul dan wajibnya berpegang teguh dengan sunnahnya. Ada beberapa hadis yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, sampai pada hadis yang ketiga. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala, dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dzarafat minhal uyun. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, memberikan wejangan-wejangan kepada kami dengan wejangan yang membuat hati manusia bergetar mendengarnya dan membuat mata berlinang. Faqulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah wejangan orang yang akan bepergian jauh, orang yang akan berpisah. Maka wasiatkan kepada kami, yang dengan wasiat itu kami akan berpegang teguh dengannya. Maka Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, budak mujadda' al-atraf, budak yang cacat. Maksudnya tangannya sudah dipotong, ya kakinya sudah dipotong, menunjukkan budak ini atau orang yang menjadi pemimpin ini adalah orang yang nggak layak untuk menjadi pemimpin, seorang yang memang tidak capable, ya tidak ada kapasitas untuk dia menjadi pemimpin. Buktinya dia seorang budak dan dia cacat. Cacat di sini tangannya buntung, kakinya buntung. Berarti gara-gara apa biasanya? Mencuri. Ya, namun Nabi SAW tetap memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa
apabila dia telah sampai pada tampuk kekuasaan itu, baik dengan cara yang syar'i ataupun dengan cara yang tidak syar'i. Cara yang syar'i untuk meraih tampuk kekuasaan sudah pernah kita jelaskan, apa saja? Naam, ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, atau bahkan sebagian ulama mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar As-Siddiq meskipun dengan isyarat. Demikian juga Abu Bakar menunjuk Umar ibn Khattab. Kemudian yang kedua adalah dengan musyawarah yang dilakukan oleh ahlul hilli wal aqd, orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan di dalamnya, ahli dalam bidang tata negara, ahli dalam bidang agama. Mereka bermusyawarah kemudian menentukan pemimpin di antara mereka. Ini cara yang syar'i. Nah, ada cara yang tidak syar'i seperti kudeta, melengsarkan, memberontak kepada pemimpin, baik dengan senjata ataupun dengan suara. Ya, baik dengan senjata, melengsarkan pemimpin sebelumnya dengan senjata, atau dengan apa? Suara. Seperti di negeri kita. Itu cara yang tidak syar'i. Namun, ketaatan kita kepada pemimpin tidak tergantung dari cara pemimpin itu mendapatkan kekuasaannya, enggak. Kita taat atau menjadikan dia sebagai waliul amr, penguasa kaum muslimin yang kita baiat, itu dilihat dari statusnya dia, apakah seorang muslim atau kafir. Tidak berbicara tentang bagaimana cara meraih kepemimpinannya, mau cara yang syar'i, mau cara yang tidak syar'i, itu antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita sebagai rakyat, sebagai seorang muslim, yang kita lihat adalah apakah dia seorang muslim atau kafir. Apabila dia seorang muslim, betapapun cara dia meraih kekuasaan, baik dengan cara yang syar'i ataupun tidak syar'i, sepanjang dia masih muslim, maka berlaku ketaatan kepadanya, sah sebagai waliul amr, ya, ulil amri. Demikian juga sebaliknya, kalau ternyata dia ini adalah orang kafir, atau dia ini muslim namun kemudian keluar dari Islam, maka tidak lagi kita anggap sebagai waliul amr, tidak lagi kita membaiat dia sebagai pemimpin. Namun apakah diberontak? Iya, dilengsarkan kalau memang punya istita'ah, kemampuan yang tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Tapi kalau pemimpin kafir ini ketika dilengsarkan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka bersabar. Ya, bersabar di bawah kepemimpinannya. Namun tidak dianggap sebagai ulil amri, yang apabila kita tidak mentaatinya, maka kita tidak berdosa. Kita hanya mentaatinya dalam perkara-perkara yang maslahat bagi kita, dan tidak menimbulkan mudarat bagi kita kalau tidak mentaatinya. Ya, seperti misalnya orang muslim tinggal di Amerika sana. Ya, pemimpinnya jelas kafir. Apakah kemudian dilengsarkan pemimpin tersebut? Secara asal iya, kalau memang ada kemampuan yang tidak menimbulkan mudarat yang besar. Namun ternyata faktanya adalah ketika ini dilengsarkan, maka terjadi pertumpahan darah, enggak? Terjadi pertumpahan darah, terjadi kerusakan, terjadi huru-hara. Maka ketika itu bersabar dengan kepemimpinannya, namun jangan dianggap sebagai ulil amri, tidak dianggap sebagai waliul amr. Apakah taat? Iya, taatnya itu cuma perkara-perkara yang maslahat bagi kita. Toh kalaupun kita tidak taat, tidak ada dosa. Karena pemimpin seperti itu tidak berlaku ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu enggak berlaku bagi pemimpin-pemimpin yang kafir. Ya, hanya berlaku bagi pemimpin yang muslim. Nabi SAW mengatakan illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki bukti di sisi Allah akan hal tersebut. Ya, kekufuran yang nyata, yang tidak ada takwil,
Tidak ada kemungkinan-kemungkinan lain. Memang dia telah keluar dari Islam, dia telah murtad dari Islam. Adapun kalau kemurtadan, kekafiran yang masih ada takwil, masih bisa dimungkinkan, oh mungkin begini, oh barangkali begini, ya, maka yang seperti ini tidak dikafirkan terlebih dahulu. Kemudian kata Nabi, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, fa innahu man ya'ish ba'di minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, artinya hidup setelah wafatnya aku, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan, perpecahan yang banyak. Di sini kata para ulama, ikhtilaf di sini bukan ikhtilaf dalam perkara-perkara furu', dalam perkara-perkara cabang agama. Ya, khilaf antara madhab Syafi'i dengan madhab Hambali, khilaf antara madhab Maliki dengan madhab Abu Hanifah. Ya, itu termasuk khilaf. Tapi khilaf seperti itu ditolerir. Buktinya Nabi SAW mentolerir khilaf yang terjadi di antara para sahabat ketika perang apa? Ketika menuju kemana? Yang sholat asar itu. Nah, Yahudi Bani Quraidah. Ya, nah para sahabat khilaf. Nabi mengatakan la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka sahabat yang berangkat khilaf. Ada yang memahami jangan sholat asar di Bani Quraidah, maksudnya adalah yakni jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah adalah secara tekstual demikian. Meskipun kita nyampe sana maghrib, meskipun kita nyampe sana sudah malam, maka kita nggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian yang lain mengatakan, oh enggak, itu maksudnya Nabi adalah untuk supaya kita itu cepat-cepat jalannya, ya, agar kita tidak sampai sholat asar di Bani Quraidah. Berarti sebelum itu kita harus sudah nyampe. Tapi kalau tengah jalan kita sudah masuk waktu asar, ya tetap sholat asar di situ. Ada khilaf. Namun Nabi SAW tidak menyalahkan salah satu di antara dua kelompok ini. Dibenarkan. Karena ini khilaf dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang terbuka pintu ijtihad di situ. Adapun khilaf yang terjadi dalam masalah-masalah usul, dalam perkara-perkara pokok, maka di situ tidak ada toleransi. Nah, ini yang dimaksud perpecahan, perselisihan yang banyak, yaitu khilaf antara ahlus sunnah dengan khawarij, ya, khilaf antara ahlus sunnah dengan Jahmiyah, dengan Mu'tazilah, dengan Murji'ah, apalagi dengan Rafidhah. Ya, ini khilaf yang tidak ada toleransi di situ. Khilaf dalam masalah-masalah prinsip, dalam masalah pokok-pokok agama. Ya. Maka dia akan melihat perselisihan, perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Nabi mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu akan adanya perpecahan, perselisihan. Kaum muslimin berfirqah-firqah. Mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda tentang masalah agama. Dan ini termasuk di antara bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengabarkan sesuatu di masa yang akan datang dari wahyu Allah, dan terjadi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, namun itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ada yang bisa jawab? Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai, berpecah belah. Ya, Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Tapi kenapa kok Allah mentakdirkan umat Islam terpecah belah? Umat Islam terpecah belah, ini takdir Allah bukan? Siapa yang mentakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Allah nyuruh kita bersatu, tapi Allah mentakdirkan
umat terpecah belah. Bagaimana cara menggabungkan ini? Kok kayaknya nggak sinkron ini? Naam. Ada yang nggak dengar mungkin? Jangan diulangi. Hah? Yang ini apa? Berpecah belah ini kauni. Sedangkan yang berpecah belah ini kauni, sedangkan kita disuruh untuk bersatu ini syar'i. Ya. Ini takdir kauni, iradah kauniyah, maksudnya adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah namun bukan zatnya. Ya, Allah tidak mencintai berpecah belah. Allah nggak suka berpecah belah. Tapi Allah takdirkan berpecah belah dengan maksud dan tujuan, dengan hikmah di balik itu. Sebagai bentuk ujian bagi kaum muslimin. Ya, sebagai bentuk ujian bagi kaum muslimin ketika berpecah belah, bercerai-berai, maka seorang dituntut untuk dia senantiasa belajar, lebih mendalami agama lagi. Ya kan? Lebih serius dalam belajar lagi supaya bisa membedakan mana Islam yang hak dan mana Islam yang batil. Ya, tidak terombang-ambing di arus fitnah, di arus perpecahan. Sebagai ujian, Allah tidak mencintai cerai-berai, tapi sebagai ujian. Yang diinginkan sama Allah adalah dampaknya. Sedangkan yang syar'i adalah yang dicintai sama Allah, namun terkadang terjadi dan terkadang tidak terjadi. Ya, itu bedanya iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Kalau kauniyah pasti terjadi. Entah dicintai sama Allah ataupun tidak dicintai. Sedangkan yang syar'iyah adalah sesuatu yang pasti dicintai sama Allah, entah terjadi ataupun tidak terjadi. Allah memerintahkan semua hamba-hambanya untuk beriman kepadanya, untuk menyembah dia. Ini syar'i atau kauni? Syar'i. Kenapa syar'i? Karena beriman kepada Allah dicintai enggak? Dicintai. Tapi apakah terjadi semua seperti itu? Semua manusia beriman kepada Allah? Tidak. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Ya. Fir'aun beriman. Misalnya Fir'aun beriman. Ini syar'i atau kauni? Fir'aun beriman. Syar'i. Kauni. Kauni berarti tadi konsepnya. Kalau kauni itu pokoknya kedaden. Kalau syar'i pokoknya dicintai sama Allah. Itu konsepnya. Fir'aun beriman. Apa? Syar'i. Karena Fir'aun beriman, dicintai nggak sama Allah? Dicintai. Tapi apakah kedaden? Tidak. Berarti tidak kauni, cuman syar'i. Yang kauni adalah Fir'aun kafir. Ya, Fir'aun kafir. Ini berarti apa? Syar'i atau kauni? Kauni. Nggak syar'i, karena nggak dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar kafir. Ya. Tagline-nya demikian. Kekufuran Abu Bakar. Syar'i atau kauni? Kok kauni? Terjadi berarti. Syar'i. Abu Bakar kafir, apakah dicintai sama Allah? Berarti apa? Fokus subuh-subuh. Apalagi sahabat ini. Kekufuran Abu Bakar. Ini Abu Bakar kafir. Baik, kalau antum mengatakan itu kauni, berarti melazimkan terjadi. Abu Bakar kafir, keluar dari Islam. Padahal hakikatnya terjadi enggak? Tidak. Kemudian kalau antum katakan Abu Bakar kafir dicintai sama Allah, syar'i, berarti Allah mencintai kekafiran. Maka jawabannya apa? Tidak dua-duanya, jemaah. Paham? Tidak dua-duanya, enggak kauni, enggak syar'i. Karena kalau dari sisi kauni tidak terjadi kok. Abu Bakar enggak kafir, Abu Bakar beriman. Berarti bukan kauni. Dari sisi syar'i, apa konsepnya, rumusnya syar'i ini? Dicintai sama Allah. Apakah kekufuran dicintai sama Allah?
Tidak. Berarti tidak syar'i dan tidak kauni. Abu Bakar beriman. Kebalikannya. Syar'i. Tok. Nah, ya syar'i, ya kauni. Ya, secara syar'i Abu Bakar beriman, dicintai sama Allah. Nah, secara kauni itu terjadi, memang faktanya demikian. Abu Bakar beriman, berarti ya syar'i, ya kauni. Ya. Tapi kembali kepada pembahasan kita, Allah mentakdirkan hamba-hambanya bercerai-berai. Ini kauni, karena nggak dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai persatuan, tidak mencintai perpecahan. Namun Allah mentakdirkannya dengan hikmah. Ya, Allah mentakdirkan bercerai-berai dengan hikmah. Allah mengatakan di dalam akhir surat Hud, kata Allah, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Andai kata Rabbmu menghendaki, maka dia akan menjadikan manusia satu. Maksudnya di atas satu kesatuan, mukmin semuanya, muslim semuanya, nggak ada yang kafir, nggak ada yang syirik, ahlu sunnah semuanya, salafi semuanya, nggak ada yang ahli bidah. Ya, kalau Allah mau, bisa enggak? Bisa. Wala yazaluna mukhtalifin. Namun dengan kauni, dengan kehendak Allah yang kauniyah, Allah menjadikan manusia senantiasa mukhtalifin, senantiasa bercerai-berai. Ya, dengan segala hikmah, Allah memiliki hikmah di balik itu. Maka yang diinginkan sama Allah bukan zatnya, maksudnya bukan bercerai-berainya, tapi yang diinginkan sama Allah adalah dampaknya. Itu yang diinginkan sama Allah. Yang dicintai sama Allah adalah dampaknya. Iblis itu diciptakan oleh Allah. Allah menghendaki iblis untuk menyesatkan manusia. Tapi apakah Allah mencintai iblis? Tidak. Yang dicintai sama Allah adalah dampak dari adanya iblis itu. Dengan adanya iblis ada maksiat. Dengan adanya maksiat, maka pelakunya ini bertobat kepada Allah. Nah, tobatnya ini yang dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Dengan adanya iblis ada orang kafir. Dengan adanya orang kafir maka ada jihad. Nah, jihadnya ini yang dicintai sama Allah. Paham ya? Jadi meskipun Allah mentakdirkan, bukan berarti Allah mencintai secara zatnya. Nah, yang diperintahkan sama Allah adalah bersatu, tidak bercerai-berai. Maksudnya bersatu di sini adalah wa'tasimu bihablillah, dengan tali Allah. Maksudnya dengan Islam yang murni, kitabullah dan sunnah, dengan apa yang dipahami oleh para salaf, dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Bukan asal bersatu, ya, bukan asal kumpul-kumpul, meskipun beda akidah, meskipun beda manhajnya, beda akidahnya, pokoknya bersatu, tidak. Ya, ini persatuan yang semu. Persatuan yang hakiki adalah persatuan di atas tauhid dan persatuan di atas sunnah, di atas pemahaman as-salaf. Itu yang Allah perintahkan. Dan ini yang dipahami oleh para salaf. Sebagaimana ucapan emas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Ya, persatuan itu adalah apa-apa yang sesuai dengan al-haq, meskipun engkau seorang diri, meskipun engkau sendirian, sepanjang engkau mencocoki al-haq. Dan kebenaran al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang engkau mencocoki kebenaran, maka kaulah yang bersatu, kaulah yang di atas persatuan yang hakiki, meskipun engkau seorang diri. Kembali kepada hadis ini, maka barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti di antara kalian, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan ini dimulai sejak kapan? Zaman Nabi kan masih bersatu, ya, di atas sunnah, di atas akidah yang sahihah. Kapan mulai ada perpecahan? Ya, pasca wafatnya Umar ibn Khattab. Ya, di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, ini muncul perselisihan, perpecahan, muncul fitnah, Khawarij, ya, Qadariyah, Rafidhah dan yang lainnya muncul setelah itu, setelah zamannya Utsman bin Affan, setelah zamannya wafatnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu.
Nah, setelah Nabi memberikan gambaran tentang fitnah yang terjadi di akhir zaman, maka Nabi juga memberikan solusi dan warning. Ya, Nabi memberikan solusi dan juga memberikan warning. Apa solusi dari perpecahan umat? Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku. Ya, sunnah di sini adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ajaran Nabi, konsepnya Nabi, akidahnya Nabi, ibadahnya Nabi. Pegang erat sunnah itu. Bukan, jangan dipahami sunnah di sini adalah perkara-perkara yang apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ya, berpegang dengan sunnahku cuman siwaan terus tiap hari. Ya, tapi akidahnya rusak. Ya, syirik kepada Allah. Tapi kita kan jalanin sunnah. Apa sunnahnya? Siwak. Betul, sunnah siwak. Tapi sunnah bukan cuma siwak saja. Bahkan ada sunnah yang lebih penting, itu adalah akidahnya. Ya, pemahamannya. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin, dan sunnahnya para khulafa, khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ya, khalifah-khalifah di sini secara asal artinya adalah pengganti. Ya, khalifah itu penggunaan yang secara asal artinya pengganti. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat bahwasanya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Nabi Adam alaihissalam khalifah. Maka khalifah di sini artinya makhluk yang menggantikan. Karena muka bumi ini sebelumnya sudah ada makhluknya sebelum Adam. Siapa? Bangsa jin. Ya, maka kemudian digantikan. Nah, itu penggunaan khalifah itu gitu. Digantikan khalifah. Ya, baru nanti belakangan kemudian khalifah juga dipahami sebagai pemimpin. Ya, tapi penggunaan secara asal khalifah itu artinya adalah pengganti. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW ketika orang terkena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa wakhluf li. Wakhluf artinya gantikan untukku khairan minha, yang lebih baik dari musibah tersebut. Nggak ada ini sih, itu tulis itu gitu. Wakhluf sama khalifah, akar katanya sama kan? Ya. Dan gantikan aku yang terbaik dengannya. Maka khalifah artinya adalah pengganti secara asal. Nah, khulafaur rasyidin itu juga bisa dipahami para sahabat Nabi SAW secara keseluruhan. Karena mereka adalah orang-orang yang menggantikan Rasul SAW dalam menyampaikan risalah agama ini. Ya, dalam mengemban agama ini. Buktinya para sahabat yang meriwayatkan hadits-hadits Nabi SAW. Maka mereka ini penggantinya siapa? Rasul. Generasi setelahnya gak petuk Rasul, gak ketemu sama Nabi SAW. Maka bagaimana cara mereka mendengar hadits Nabi? Lewat siapa? Sahabat. Ya, para tabi'in ini kan gak ketemu sama Nabi. Ya, nabinya sudah wafat. Mereka gak ketemu sama Nabi SAW. Maka bagaimana cara mereka mendengar hadits Nabi? Ada penggantinya. Siapa? Sahabat yang menyampaikan hadits Nabi kepada mereka. Terus demikian setelahnya. Ya. Namun penggunaan lebih khusus adalah para khulafa, yaitu 4 khalifah sepeninggal Nabi SAW, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ya. Baik. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Ini maksudnya kinayah. Ya, tidak secara hakiki. Ya, sudah pernah kita sampaikan penjelasan waktu majaz, penjelasan tentang majaz. Suatu ucapan itu dihukumi secara asal berdasarkan hakikatnya. Ya, suatu ucapan dihukumi berdasarkan hakikatnya, kecuali apabila hakikatnya tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan majaz. Contoh yang sudah kita sampaikan adalah ra'aitu asadan ala farasihi
syahiran sayfahu. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, aku melihat singa ala farasihi, di atas kuda, menghunuskan pedang. Oke, ada ungkapan seperti itu, kalimat seperti itu. Maka secara asal antum harus memahami ucapan ini sesuai dohirnya, ya kan? Itu secara asal. Kalau antum bisa memahami sesuai dohirnya, maka pahami sesuai dohirnya. Aku melihat seekor singa di atas kuda sedang menghunuskan pedang. Kalau dipahami secara dohir bisa? Nggak bisa. Aneh. Ya, ono singa numpak jaran, nyekel pedang, bawa pedang, aneh. Maka baru digunakan apa? Majaz. Ya. Oh, singa di sini maksudnya adalah knight, satria, ya kan, seorang prajurit yang pemberani. Loh, emang ada korelasinya? Ada korelasi antara singa dengan prajurit. Dari sisi sama-sama punya apa? Keberanian. Nah, ada korelasinya antara singa dengan prajurit. Maka boleh ketika itu dipakai majaz. Ya. Nah, masalahnya ahli bid'ah, mereka itu memahami ayat-ayat sifat dengan majaz semuanya. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Bisa nggak dipahami secara hakikinya? Bisa, kedua tangan Allah terbentang. Kata ahli bid'ah, ya masa dipahami secara hakiki kedua tangan Allah terbentang? Nah, itu bukan memahami secara hakiki, tapi apa? Menyerupakan sudah. Ya. Seorang ketika dia membaca ayat bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, dia tahu tangan itu adalah tangan yang hakiki, meskipun tidak sama dengan tangan makhluk. Selesai, bisa dipahami kok. Cuman gara-gara tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka gagal paham. Seandainya dibiarkan apa adanya, sudah tetapkan Allah punya tangan, nggak usah ribut tangannya Allah gimana, bentuknya gimana, besarnya gimana. Wes, nggak usah ribut. Kita nggak dituntut untuk itu kok. Ya, kita dituntut untuk mengimani sifat-sifat Allah tersebut. Imani apa adanya. Allah Azza wa Jalla memiliki kedua tangan dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak sama dengan tangan makhluk. Selesai, bisa dipahami kok. Ya, Allah tinggi di atas. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Aamintum man fis sama. Bisa dipahami. Ya. Mereka gagal paham, wah kalau nanti Allah di atas singgasananya, wah itu seperti makhluk yang duduk di atas kursinya. Kalau kursinya itu diambil maka jatuh, naudzubillah. Ya, bisa dipahami, maka nggak perlu pakai majaz. Ya, sifat-sifat Allah tidak perlu pakai majaz karena sudah bisa dipahami. Ya, maknanya sudah bisa dipahami. Adapun majaz itu ketika tidak bisa dipahami. Nah, seperti ini misalnya. Gigit sunnah dengan gigi geraham. Tapi secara zahirnya ada sesuatu yang kita gigit. Apa itu sunnah? Kalau di zaman sekarang sumbernya sunnah itu adalah kitab-kitab hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, cokotan itu. Ya kan? Disuruh apa sama Nabi? Gigit dengan gigi geraham. Antum ambil Sahih Bukhari kemudian dicokot. Bisa dipahami nggak kalau kayak gitu? Nggak bisa. Berarti maksudnya digigit dengan gigi geraham adalah yaitu kinayah, majaz dari Nabi. Karena banyaknya goncangan di akhir zaman sepeninggal Nabi SAW, banyak goncangan-goncangan, arus-arus fitnah, arus-arus syubhat. Maka kalian berpegang dengan sunnah ini, pegang erat, gocean sing kuat. Ya, cekelan sing kuat, gocean sing kuat. Nah, gocean yang paling apa? Cekelan apa? Cengkraman yang paling kuat adalah dengan gigi geraham. Itu permisalan dari Nabi. Ya, saking kuatnya atau saking derasnya arus, ya, maka antum berpegang dengan kuat. Jangan sampai kintir. Kintir ini hanyut. Ya, jangan sampai hanyut. Ya, meskipun gigit dengan gigi geraham itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Setelah Nabi memberikan solusi selamat dari perpecahan umat, Nabi memberikan warning. Ini yang bikin perpecahan umat. Ini penyebab perpecahan umat, yaitu
hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Ya, perkara-perkara yang baru tentunya di dalam agama. Karena Nabi berbicara tentang masalah agama. Nabi tidak berbicara tentang masalah duniawi, tapi Nabi berbicara masalah agama. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu dhalalah, sesat. Ya, maka tidak ada namanya bid'ah hasanah. Ini sudah panjang lebar kita bahas di kitab sebelumnya, yaitu kitab apa? Ada masih ingat? Judulnya tok. Nama kitabnya apa? Sebelum kita bahas kitab ini, kita sudah hatam Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bidah. Ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kita lanjut ke hadits berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asallah." Muttafaqun alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka dia durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sudah kita sampaikan di pertemuan tentang ayat-ayat yang berbicara tentang taat kepada Rasul, itu digandengkan oleh Allah dengan taat kepada dirinya. Ya, berapa banyak ayat-ayat yang menggandengkan antara taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Man ata'ar rasul faqad ata'allah. Ya, dalam surah An-Nisa Allah mengatakan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sejatinya dia sedang taat kepada Allah. Yakni tidak akan mungkin seseorang taat kepada Allah kecuali dengan cara dia taat kepada Rasul dulu. Makanya semua orang-orang kafir, ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, meskipun mereka taat kepada Allah, ngakunya, namun cara mereka dengan mendurhakai Rasul, tidak taat kepada Rasul. Maka mereka sejatinya dihitung taat gak sama Allah? Tidak. Oh, kita taat kepada Allah, jari wong Yahudi. Kita taat sama Allah. Ini buktinya kita mentaati Allah, menjalankan kitab Taurat kita, menjalankan syariat Nabi Musa. Nah, Nabi Muhammad SAW sudah diutus. Kalian taat gak kepada Nabi SAW? Enggak, katanya. Oh ya sudah, berarti kalian tidak taat kepada Allah. Nah, maka taat kepada Allah harus dengan cara taat kepada Rasul terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang kedua. Madalla ala anna sunnatahu sallallahu alaihi wasallam wahyun wa haqqun. Kedudukan sunnah di dalam hadis, yaitu hadis-hadis yang berbicara tentang sunnah itu adalah wahyu dan sunnah itu adalah hak. Ya, sunnah itu adalah wahyu dari Allah juga, dan sunnah itu pasti hak. Maka kalau sunnah itu adalah wahyu, berarti mungkin nggak ada pertentangan, kontradiksi antara sunnah dengan Al-Quran? Tidak mungkin juga. Ya, kalau antara ayat Al-Quran dengan ayat yang lain tidak mungkin ada kontradiksi, karena dua-duanya karena sama-sama dari Allah. Demikian juga hadis Nabi yang sahih. Nah, ini penting. Hadis Nabi yang sahih. Kalau yang dhaif, apalagi yang maudhu, iya, mungkin ada pertentangan dengan Al-Quran. Tapi kalau hadis Nabi yang sahih, tidak ada pertentangan dengan Al-Quran. Karena hadis itu juga wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Bedanya kalau hadis maknanya dari Allah, adapun redaksinya dari Nabi SAW. Kalau Al-Quran maknanya dari Allah, redaksinya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi hanya sebatas menirukan kembali, ya, menirukan apa yang difirmankan oleh Allah tanpa ditambah-tambahi, dikurang-kurangi oleh Nabi SAW. Hadis yang pertama,
Hadis yang pertama, Anil Miqdam ibn Ma'di karibaan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu dipisah ya. Ya sama kafnya itu kalau di buku ya sama kaf digabung. Seharusnya Anil Miqdam bin Ma'di. Baru kemudian spasi Karibah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anil Miqdam bin Ma'di. Ya, Anil Miqdam bin Ma'di Karibah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala inni utitul kitab. Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Kata Nabi SAW, ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang semisal bersamanya. Nah, maksud yang semisal bersama Al-Quran itu apa? As-Sunnah, Al-Hadith. Berarti itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala yushiku rajulun syaba'an ala arikatihi yaqulu alaikum bihadzal Qur'an. Kata Nabi SAW, kemudian ada seorang laki-laki, hampir-hampir ada seorang laki-laki yang dalam kondisi perut yang kenyang, dia duduk di atas kursinya, ya, senden, selonjoran di atas kursinya, kewaraken. Kemudian dengan enaknya dia mengatakan alaikum bihadzal Qur'an. Hendaklah kalian berpegang dengan Al-Quran ini. Fama wajadtum fihi min halal fa'ahillu. Ya, kata orang yang tadi di kursi tadi, apa yang kalian dapati di dalam Al-Quran itu halal, maka halalkan. Wama wajadtum fihi min haram faharrimuhu. Dan apa yang kalian dapati di dalam Al-Quran itu haram, maka haramkan. Ala la yahillu lakum lahmul himaril ahli. Ketahuilah, tidak dihalalkan atas kalian daging himar, keledai peliharaan. Ya, tidak dihalalkan atas kalian daging keledai peliharaan. Wala kullu dzinabin minas sabu'. Dan tidak pula dihalalkan atas kalian hewan-hewan buas yang bertaring atau hewan-hewan bertaring dari hewan-hewan buas. Wala luqatatu mu'ahidin. Dan juga tidak dihalalkan bagi kalian barang temuan milik orang-orang kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, kalau miliknya orang kafir, barang temuan milik orang kafir tidak halal, apalagi miliknya muslim. Ya, barang temuan milik orang kafir saja nggak halal, kecuali apabila apalagi orang muslim. Illa an yastaghniya anha sahibuha. Kecuali memang barang itu tidak dibutuhkan oleh pemiliknya, alias memang sudah dibuang. Ya, kecuali memang barang tersebut sudah dibuang. Wa man nazala biqaumin fa alaihim an yakruhu. Barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa yang singgah pada suatu kaum, maka hendaklah kaum tersebut ya menyediakan tempat untuknya, untuk yang singgah itu. Fa illam yakruhu, namun apabila tidak diberikan tempat tersebut, falahu an yu'qibahum bimithli qirahu, maka hendaklah ia yang singgah ini memberikan perlakuan yang sesuai dengan perlakuan kaum yang menjadi tempat singgahnya itu. Ya, memberi perlakuan yang sesuai dengan kaum yang disinggahi tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan Al-Hakim. Ya, penekanannya ada pada yang pertama tadi. Inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberikan kitab dan yang semisal dengannya. Kemudian Nabi mencontohkan ada orang yang duduk-dudukan kenyang, ya, kemudian mengatakan alaikum bihadzal Qur'an, cukup kalian dengan Quran ini. Apa yang ada di dalam Al-Quran maka halalkan, dan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran maka haramkan. Ya, artinya
Kalau selain itu nggak perlu ditoleh. Berarti ini menolak apa? Hadis. Yang menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah pernah kita sampaikan, Al-Quran sendiri memerintahkan kita untuk mengambil hadis. Apa ayatnya? Al-Quran memerintahkan kita untuk mengambil hadis. Apa ayatnya? Ya wes, surat apa, ayat apalah? Ya, apa? Al-Hasyr ayat? Bukan. Ya, ayat ke-7 itu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang Rasul datangkan kepada kalian maka ambil, dan apa yang Rasul larang kepada kalian maka tinggalkan. Ini dalil dipakai oleh Abdullah bin Mas'ud untuk membantah seorang wanita yang tidak menerima kalau tato itu diharamkan, karena nggak ada ayatnya di dalam Al-Quran. Maka dibantah oleh Abdullah bin Mas'ud dengan hadis tadi. Kemudian yang ba, Wa'an Abdullah bin Amr qal, dari Abdullah bin Amr, maksudnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, anaknya Amr ibn al-As. Qal, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu. Kata Abdullah bin Amr, aku menulis. Ya, aku menulis, maksudnya di sini adalah menulis apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis-hadis maksudnya, apapun yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya Rasul ditulis. Yang aku dengarkan dari Rasul aku tulis. Uridu hifdhahu, aku menginginkan untuk menghafalnya. Apa yang diucapkan oleh Rasul aku inginkan untuk menghafalnya. Fanahatni Quraisyun an dzalik, maka kemudian orang-orang Quraisy melarang aku dari perbuatan itu. Jadi Nabi ngomong apa dicatat, Nabi ngomong apa dicatat, untuk diapakan? Dihafalkan. Tapi orang-orang Quraisy melarang aku, kata dia. Wa qalu, kata mereka, taktubu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil ghadabi war ridha. Wahai Abdullah bin Amr, kau menulis segala sesuatu tentang Rasul, segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasul. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mengucapkan sesuatu kadang dalam kondisi marah dan kadang dalam kondisi ridha. Lah nek mbok catet kabeh repot. Ya kan, ini disamakan dengan manusia. Manusia kalau lagi kondisi marah, omongannya kan ngelantur, ngawur, ya enggak? Sing misu-misu lah, sing melaknat lah, ngawur kalau sudah marah. Maksudnya Nabi itu kadang kalau ngomong ketika marah, kadang Nabi marah, kadang Nabi ridho. Ya, terkadang omongannya beliau itu ya nggak bisa dicatat dong. Fa'amsaktu, maka Abdullah bin Amr akhirnya terfikirkan, iya ya. Maka beliau pun berhenti dari menulis ucapan Nabi SAW, mandek. Hatta dzakartu dzalik li Rasulillah SAW, sampai akhirnya aku menyebutkan tentang masalah ini kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi pun mengatakan, uktub, ya, tetap tulislah. Fawalladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ma kharaja minhu illa haqqun, tidaklah yang keluar darinya kecuali pasti hak, pasti kebenaran. Ya, wa asyara biyadihi ila famihi, dan Nabi mengisyaratkan ke mulutnya. Maksudnya apa yang keluar darinya, tidaklah yang keluar darinya kecuali hak. Ya, darinya di sini maksudnya lisan Nabi, bukan lisan ana. Kalau lisan ana, hak batil campur semua, naudzubillah. Ya, tapi kalau Nabi SAW, lisannya, ucapannya itu pasti hak, baik dalam kondisi ridho ataupun dalam kondisi marah. Ya, meskipun dalam kondisi marah, apa yang diucapkan Nabi hak atau batil? Hak. Ya, meskipun marah, beda sama kita. Kita kalau marah tidak ada hak, batil semuanya.
Hah? 8 menit. Nah, kemudian yang ketiga, madalla ala fadli tamassuk bis sunnah. Hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan berpegang teguh dengan sunnah. Baik. An Abi Musa, yang pertama, an Abi Musa radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bih kamathali rajulin ata qauman. Kata Nabi, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan risalah yang aku bawa, ajaran yang aku bawa, yang aku diutus oleh Allah dengan membawa ajaran ini, itu kamathali rajulin, seperti seseorang ata qauman, yang mendatangi suatu kaum. Faqala, maka orang ini mengatakan, ya qaumi inni ra'aitul jaisha bi'ainayya. Ada orang ini mengatakan kepada kaum, wahai kaumku, sesungguhnya aku melihat pasukan dengan kedua mataku. Wa inni anan nadhirul uryan, dan sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan atas kalian, yang mana aku melepaskan jubahku dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada kalian. Fannaja, maka selamatkan kalian, kata orang yang ngasih peringatan tadi. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi, maka sebagian kaum mentaati seruan orang tadi. Fa'adlaju fantalaku ala mahalihim fanajau. Ya, sekelompok kaum mentaatinya sehingga mereka melarikan diri, pergi di awal waktu, sehingga mereka benar-benar selamat dari gempuran pasukan yang akan datang. Wa kadzdzabat ta'ifatun minhum, tapi sebagian kelompok di antara mereka mendustakannya. Fa asbahu makanahum fasabbahahum al-jaishu fa ahlakahum wajtahahum. Karena mereka mendustakannya, mereka pun diserbu di pagi hari oleh pasukan tersebut. Mereka dibinasakan dan disandra, ditawan mereka. Fadzalika mathalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bih, wa mathalu man asani wa kadzdzaba bima ji'tu bihi minal haqqi. Itulah permisalan orang yang mentaatiku dan mengikuti apa yang aku bawa, syariat yang aku bawa. Dan itulah permisalan orang yang mendurhakai aku dan mendustakan syariat yang aku bawa dari kebenaran. Paham ceritanya tadi ya? Jadi ada orang datang ke kampung. Ya, orang ini ngandani memberitahukan kepada orang kampung, "Woi, aku melihat ada pasukan yang akan menyerang kalian." Ya, kata orang ini. Sampai dibelani, dilepas bajunya untuk menunjukkan supaya mereka percaya. Benar-benar serius ini. Nah, sebagian orang kampung mentaatinya. Mereka bergegas pergi menyelamatkan diri dari serbuan kaum tersebut, sehingga mereka selamat. Nah, sebagian kaum yang lain mendustakannya. Allah opo ae sih, betabrus sih, nggak percaya. Maka keesokan paginya beneran pasukan yang menyerang itu datang ke kampung mereka, habis mereka ini yang mendustakan tadi. Ya, habis, dibunuh, ditawan, dan yang lainnya dirampas hartanya. Maka itu permisalan Nabi SAW sudah memberitahukan, memperingatkan umatnya akan azab Allah, akan siksa Allah. Maka yang mentaatinya dan mengikuti Nabi, dia selamat dari neraka Allah. Tapi ada yang mendustakannya, sehingga dia berpaling, durhaka kepada Nabi SAW, maka dia pun terkena azab Allah Azza wa Jalla. Ya, ini permisalan orang-orang yang taat kepada Rasul dan berpegang dengan
sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih tersisa beberapa hadis lain tentang hal ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.